Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu Mandangan dimanapun saja berada, kembali lagi bersama kita di channel Bawaslu Kota Payakumbuh. Dan saya sendiri Rahmat Triranda yang akan memandu kegiatan Bawaslu Mandangan ini beberapa waktu ke depan. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, salah seorang tokoh pemuda di Kota Payakumbuh, yaitunya bersama beliau Bung Ahmad Ghani, sarjana ekonomi. Selamat datang, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini karena kita sudah bersama Bung Ahmad Ghani yang menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kota Payakumbuh. Dan topik pembahasan kita kali ini akan membahas tentang seputar demokrasi berkaitan dengan pemuda, ya Bung ya. Yang judulnya yaitu menakar peran pemuda dalam wadah KNPI Kota Payakumbuh untuk demokrasi berbasiskan pemilu dan pemilihan. Tentu sebelum kita masuk ke lebih dalam terkait dengan pemuda, Bung, tentu kita dulu membahas sejarah lahirnya Hari Pemuda ini, Bung. Bagaimana, Bung, lahirnya ini, Bung? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda itu adalah semangat bersama kepemudaan dalam merajut bagaimana Indonesia itu merdeka. 350 tahun dijajah, ada semangat pemersatu. Nah, lahirlah kawan-kawan waktu itu pemuda yang Java, yang Sumatera, yang Ambon berkumpul tanggal 27-28 Oktober tahun 1928. Nah, semangat ini lahirlah Sumpah Pemuda. Nah, karena itu baru muncullah semangat pemersatu untuk melepaskan diri dari bangsa dari penjajahan waktu itu. Nah, itu lahirnya sejarah Sumpah Pemuda. Nah, itu yang artinya peran pemuda itu adalah peran bagaimana bersatu melawan penjajahan pada masa itu. Walaupun pada masa tertentu pergeseran peran pemuda itu sudah bergeser. Dahulu pemuda angkat senjata, sekarang melawan bagaimana penjajahan itu dari intelektual, mempersiapkan intelektualnya seperti itu. Jadi terlibatan pemuda ini sangat dibutuhkan untuk masa sekarang yang betul. Ya, karena sejarah bangsa ini tidak terlepas dari sejarah pemuda. Gitu. Di era milenial ini, Bung, hampir semua aspek kehidupan sangat banyak pihak-pihak mengharapkan anak muda untuk selalu di garis terdepan. Betul. Terhadap perubahan bagaimana KNPI melihat kondisi ini, Bung? Iya. Peran pemuda hari ini ada beberapa poin yang perlu dimunculkan. Yang pertama, bagaimana tantangan kaum milenial dalam menghadapi tantangan kondisi hari ini. Salah satunya bagaimana produk-produk luar muncul. Nah, untuk Payakumbuh sendiri, di daerah-daerah yang lain itu pertumbuhan ekonominya malah minus. Terkhusus untuk Payakumbuh itu ekonominya +1. Nah, itu digerakkan oleh kaum muda di ekonomi kreatif. Nah, artinya apa? Tidak terlalu signifikan COVID terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh sendiri. Itu adalah peran pemuda. Peran pemuda, karena ekonomi kreatif Kota Payakumbuh itu digerakkan oleh kaum pemuda. Berarti dalam waktu masa pandemi COVID ini tidak menghambat ya, Bang, untuk para pemuda untuk melakukan inovasi-inovasi. Iya, itu bisa kita lihat dari beberapa mobilisasi di Kota Payakumbuh sendiri. Memang walaupun ada yang namanya PPKM level berapa, tapi tetap saja kawan-kawan itu dengan tantangan COVID hari ini mereka berkreasi, berinovasi bagaimana tetap konsisten dalam berjuang untuk bagaimana ekonomi Kota Payakumbuh itu bangkit. Nah, itu dari sisi ekonominya. Nah, dari sisi persiapan regenerasi kepemimpinan di Kota Payakumbuh, baik dari sisi persiapan dan dipersiapkan, kawan-kawan itu dengan kondisi COVID masih rajin berdiskusi. Diskusi, saling berbagi dan sharing ya. Nah, kita lanjut dari masa ke masa nih, Bung. Dari masa ke masa pemilu dan pemilihan, KNPI selalu menjadi objek utama. Betul. Yang akan diajak berkomunikasi dan diskusi oleh para peserta pemilu dan pemilihan tersebut. Betul. Apakah
tidak sebaiknya KPI dan personil di dalamnya menjadi subjek demokrasi. Ya. Nah, ya di sini ada titik yang sedikit kita sangat hati-hati sekali mengambil sebuah kebijakan. Tercontoh ketika pilkada saja. Ketika ada pilkada, ada misalnya 3 calon pilkada, itu akan mendekatkan organisasi. Salah satunya yang paling menarik dan paling seksi itu adalah KNPI. Ya, nah, karena KNPI itu ada kepengurusannya, ada OKP 30, OKP di bawahnya. Bagaimana peran politik yang bisa tersalurkan dengan bersepakatnya dengan KNPI kan seperti itu. Tapi KNPI tidak berada pada kondisi menyatakan sikap mendukung. Tidak ada proses calon tapi mendukung bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik di tingkat Kota Payakumbuh. Contoh, kalau bagaimana demokrasi itu muncul, melahirkan pemimpin-pemimpin yang bagus itu karena demokrasi ini berjalan dengan baik, tidak ada yang namanya politik uang. Nah, disitulah KNPI berkampanye. Kalau Bapak, kita pasti membangun komunikasi dengan siapapun. Contoh dengan misal 3 calon tadi, kita berkomunikasi. Kita titipkan pesan politik kita terhadap calon. Kalau seandainya Bapak duduk, tolong perhatikan pemuda. Baik dari sisi SDM-nya, ketenaga kerjaannya, maupun dari sisi fasilitas-fasilitas yang harus diterima oleh pemuda hari ini. Nah, politik itu yang dibangun beberapa ke calon-calon yang lain. Nah, itu persoalan pilkadanya. Tapi kalau persoalan demokrasi, membangun bagaimana demokrasi itu berjalan di Kota Payakumbuh, kita mengajak kawan-kawan untuk menggunakan hak suaranya. Menggunakan hak suaranya, yaitu bagaimana kawan-kawan toko-toko yang tergabung, toko-toko muda itu yang tergabung di KNPI bisa menggunakan pengaruhnya di lingkungannya masing-masing, di lingkungan organisasinya, di lingkungan tempat tinggalnya, memilih dengan objektif, bukan berdasarkan faktor kedekatan atau faktor uang. Apalagi ini faktor uang, faktor yang paling yang bikin hancur demokrasi seperti itu. Sangat-sangat hancur gitu kan. Nah, berbicara terkait dengan hak suara, betul. Tentunya di kalangan pemuda sekarang ini banyak yang tidak menggunakan hak suaranya. Tentu ini menjadi PR nih buat KNPI Kota Payakumbuh. Bagaimana kita lanjutnya? PR bersama. Kita pernah diskusi dengan KPU sekitar 1 tahun yang lalu persoalan peran pemuda dalam menggunakan hak suaranya. Setelah ditelaah, ternyata faktor utama salah satu indikator golput itu di elemen kepemudaan. Pemuda, pemula dan pemilih muda. Nah, pemilih pemula ini mungkin ada beberapa indikator yang membuat mereka tidak menggunakan hak suara. Yang pertama, merasa keterwakilan mereka terhadap siapa yang mereka pilih. Nah, pesan politis tidak tersampaikan kepada mereka. Nah, yang kedua, persoalan apatis. Tidak peduli saja dengan kalau dia saja kita pilih, tidak akan mengubah nasib kita. Nah, ada keapatisan yang terbangun di kaum pemuda. Tapi dengan banyaknya organisasi yang ada, dengan mobilisasi OKP organisasi kepemudaan ini berjalan di tingkatannya masing-masing, harapan kita bersama adalah, PR kita bersama adalah pemuda ini akan menjadi agen perubahannya. Karena kalau pemuda diam dalam konteks pemilihan saja diam, bagaimana pada 5-10 tahun ke depan ditentukan hari ini, pas ketika pemilihan itu. Nah, makanya narasi dan pemahaman itu perlu disampaikan oleh kepada kaum muda, terkhusus untuk pemilih pemula. Nah, itu. Karena beberapa tahun ke depan, itu 5 atau 10 tahun lagi, mungkin regenerasi inilah akan menjadi pemimpinnya, bukan? Betul. Beberapa tahun ke depannya. Nah, selanjutnya demokrasi seperti apa dalam aplikasinya terkait pemilu dan pemilihan yang Bung dan KPI harapkan? Kita berharap ada beberapa informasi yang didapatkan, analisa yang ditelaah. Hari ini pemimpin-pemimpin kita itu banyak yang korup dari sisi mental maupun korupsi dari sisi pengelolaan manajemen keuangan daerah. Kita berharap itu alasan pertamanya itu karena mereka itu sudah mengeluarkan uang banyak. Dalam berkampanye itu. Artinya apa? Ketika mereka menjabat itu lebih banyak uang saya harus dikembalikan. Balik modal. Nah,
ini bisa kita hentikan dengan cara bagaimana peran pemuda hadir. Kalau seandainya bertemu dengan siapa saja calon itu, jangan bicara tentang uangnya, karena maaf dalam tanda kutip, ketika orang mencalonkan menjadi jadi kepala daerah ataupun legislatif maupun eksekutif, itu paling pertama ditanya bukan ketokohannya, tapi ketokehannya. Berapa uang yang lu punya. Tapi narasi yang harus kita ubah adalah berbuat apa engkau selama ini. Yang kedua, apa yang akan dilakukan. Dan ketika demokrasi ini muncul dengan bagus, insya Allah masa-masa jabatan berdemokrasi ini akan tidak ada beban lah bagi kepala daerah atau eksekutif maupun legislatif. Karena dalam tanda kutip memang ini menjadi rahasia umum dan tidak perlu dipublish. Tapi kalau menurut saya harus dipublish. Nah, apakah kita biarkan saja kondisi daerah bangsa ini seperti ini, narasi-narasi negatif ini terus bermunculan seperti itu. Kalau dibiarkan saja terus-menerus, tidak akan ada perubahan. Betul. Nah, pada akhirnya apa? Kawan-kawan hari ini yang umurnya 20 tahun, 30 tahun, 15, 10, 15, 20 tahun ke depan itu jadi pemimpin. Mau tidak mau menjadi pemimpin di kalangannya masing-masing. Nah, kalau kita terjebak dengan narasi berapa uang yang Anda punya, persiapkanlah uang sebanyak itu untuk memimpin di masa depan. Tapi kalau kita berada pada narasi bahwasanya apa yang telah kita perbuat dan apa yang kita akan lakukan, dan insya Allah kita maju di legislatif maupun eksekutif mendatang tidak terbebani, tidak ada uang. Kalau bahasa Minangnya tidak ada pitih, gitu ya. Nah, untuk sekarang ini peran KMPI terhadap meningkatkan partisipasi pemuda dalam konteks pemilu dan pemilu itu kan sangat penting ini, Bu. Sangat penting, sangat diharapkan sekali. Karena KMPI beranggotakan OKP, baik OKP kemahasiswaan, baik OKP pelajar, OKP keormasan maupun OKP yang undergo kepartean. Nah, untuk Payakumbuh sendiri dari 30 OKP itu lebih dari 50% itu organisasi saya partai, yang pemudanya. Nah, jadi bagaimana kawan-kawan ini yang aktif di kepartaiannya, aktif di organisasi kemahasiswaannya, aktif di organisasi kepelajarannya, itu keormasannya bisa menjadi semacam bola salju, bergerak dan mempengaruhi sekelilingnya. Yang pertama, narasi yang harus dibangun oleh kawan-kawan itu bagaimana menggunakan hak suara. Itu saja terlebih dahulu. Dari apatis bisa menggunakan hak suara. Dari yang bisa menggunakan hak suara, bagaimana hak suara ini dipergunakan dengan baik. Bukan karena uang. Bukan karena faktor tekanan dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga, bagaimana mereka itu sudah menggunakan hak suara mereka, tapi bagaimana mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk menggunakan hak suaranya. Nah, akhirnya gelombang-gelombang gerakan-gerakan pengaruh seperti ini kalau dilaksanakan saja 100 pemuda di Kota Payakumbuh, atau secara otomatis lebih dari 1000 pemuda bergerak untuk bagaimana menggunakan hak suara ini. Nah, itu yang sedang dilakukan di 3 tahun pengurusan KMPI hari ini. Nah, selanjutnya bagaimana persiapan KMPI ini? Betul. Secara keseluruhan untuk mempersiapkan regenerasi untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Kan mereka ini kan menjadi pemimpin. Betul. Nah, memang kalau diskusi intern di KMPI sendiri, kita harus memunculkan jiwa korsa kawan-kawan organisatoris lah. Karena kawan-kawan organisatoris ini adalah orang yang lebih dari 80% yang memikirkan tentang organisasinya berjalan, organisasinya berkembang, sudah terbiasa mengurus orang banyak, sudah terbiasa mengurus kebangsaan, sudah terbiasa mengurus kedaerahan, dan sudah terbiasa mengurus keumatan, gitu kan. Nah, tapi itu tidak cukup saja. Tidak sampai di situ. Tidak sampai di sana. Tapi harus tanda tangannya harus laku, harus duduk di legislatif, harus duduk di eksekutif. Jadi secara KMPI ini adalah mempersiapkan bagaimana kawan-kawan yang di kepengurusan hari ini Pileg 2024 itu kalau bisa 50% itu pengurus KMPI hari ini.
target kita. Ya. Kalau bisa. Iya. Nah, tapi dipersiapkan juga baik secara mentalnya, Iya. secara jasmaninya, yaitu cara komunikasi politiknya. Karena kita pernah melakukan beberapa studi banding ke daerah-daerah yang lain, tidak melulu ternyata orang-orang yang duduk di legislatif dan eksekutif itu menggunakan uang, tapi bagaimana menggunakan komunikasi politik. Nah, komunikasi politik ini yang sedang kita ajarkan ke kawan-kawan, bagaimana bersilaturahmi saja dengan orang. Contoh, kawan-kawan sudah menyatakan sikap beberapa orang untuk maju di legislatif. Iya. Kita beri tugas harus temui 6 rumah sehari, mulai dari sekarang. Misinya Ya, jadi rumah. Ya, 3 tahun mendatang berapa rumah sudah dipenuhi? Kalau sudah dekat secara jembatan hati, silaturahmi, insya Allah Iya. keterwakilan atau orang menggunakan memilih kita itu lebih tinggi. Nah, jadi uang boleh kita kalah, tapi tenaga jangan kita kalah. Nah, itu yang kita sampaikan ke kawan-kawan yang ada di KNPI hari ini. Nah, baiklah sahabat Bawaslu dimanapun saja berada, nampaknya semakin ke ujung semakin berat nih pembahasan kita bersama Bung Gani. Nah, sahabat Bawaslu dimanapun saja berada, dalam kegiatan Bawaslu Mananga ini kita sudah hampir berada di penghujung pembahasan kita hari ini bersama Ketua DPD KNPI Kota Payakumbuh. Nah, begini Bung, sebelum kita mengakhiri agenda kita hari ini di channel Bawaslu Kota Payakumbuh ini, tentunya dalam proses demokrasi pada pemilu dan pemilihan kepala daerah kemarin ini kan secara kelembagaan itu kan diawasi oleh Bawaslu Kota Payakumbuh. Tapi dalam sejatinya kan secara seluruh elemen ini kan perlu mengawasi. Dan terkhusus untuk di KPI sendiri itu dalam mengawali demokrasi itu pada pemilu dan pemilihan kemarin ini seperti apa, Bung? Ya, memang kalau pada proses masa kepengurusan kita 2018 ke 2021 Ya. ada kontestasi politik 2019 2020. 2019 Pilpres dan legislatif. Iya. 2000 itu tentang pemilihan gubernur. Di 2 tahapan ini ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh KNPI dalam mengawasi bagaimana lancarnya, bagaimana meningkatkan kualitas berdemokrasi dalam kontestasi pemilihan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh KNPI itu adalah bagaimana menularkan narasi-narasi atau diskusi-diskusi di beberapa kesempatan, bagaimana tidak ada lagi persoalan money politik berjalan di pada pileg maupun pilkada itu. Sesudah itu bedah calon. Beda calon ya. Nah, diskusi bedah calon ini pada akhirnya membuat kesimpulan bahwasanya ini yang layak dan ini yang tidak layak. Nah, tapi itu secara objektif, secara istilahnya rasional, tidak berdasarkan kepentingan. Nah, kalau seandainya narasi-narasi ini kepala daerah misalnya ada 3, Iya. nah yang 3 ini kelebihannya, ini kekurangannya, ini rekam jejaknya ini. Kalau ada diskusi-diskusi seperti itu secara rutin dilakukan, nah kita memilih orang itu bukan berdasarkan tunggu amplop dulu. Tunggu angpau dulu ya. Gitu ya. Nah, walaupun itu kecil, walaupun itu hanya 1 langkah saja dilakukan, tapi itu dilakukan secara terus-menerus nantinya, secara masif di tingkatan-tingkatan yang berbeda, insya Allah kualitas memilih dan penseleksian kepala daerah dan legislatif itu berjalan, karena ini rekam jejaknya tidak ada. Ini kontribusinya ke daerah selama ini tidak ada. Tiba-tiba lahirlah muncul dengan sedikit agak mirip artis gagah, yaitu rapi pakaiannya, disewa lah oleh perusahaan atau Fortuner, padahal tidak tidak punya dia, tapi yang terpenting kaya, terkesan penampilan gitu ya. Nah, itu yang keliru. Berhenti akhirnya apa? Kita berusaha mengatakan kepada kawan-kawan pemuda adalah jangan mudah ditipu. Iya. Nah, sesudah itu kalau tidak mudah ditipu, jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu. Nah,
Jangan, karena apa? Karena ketika sudah apatis kita membuka diri untuk ditipu. Nah, membuka diri untuk membuka ditipu. ditipu. Nah, ketika akhirnya mereka duduk jangankan untuk kebijakan-kebijakan itu merasa keterwakilan yang kepada kawan-kawan kepemudaan maupun kepada masyarakat, karena karena mereka sudah berpikir sudah dibayar. Nah, hak suara Anda sudah kita bayar, Sudah kita beli. sudah kita beli, ngapain? Nah, kalau seandainya kita tidak terima uang itu, setelah itu kita pilih dengan baik, mereka tidak menggunakan hak mereka, kewajiban mereka dalam memperjuangkan hak kita, terkhusus hak kepemudaan, kita demo saja. Karena kita tidak terikat lidah itu kan. Kita bebas. Kita bebas. Nah, belajarlah bermandiri dalam bersikap. Dan belajarlah bermandiri dalam memilih. Ketika kemandirian ini kita biasakan, kita lakukan di kontestasi pemilu apapun, dan alhamdulillah akan muncul kepala daerah yang punya pola pikir kemandiriannya sendiri, karena dia bebas tanpa terbebani beban-beban politiknya. Nah, itu yang sudah dilakukan di periode 2019 ke 2020 yang pada kontestasi pileg, pilpres dan pilgub kemarin di Tapanuli. Nah, tugas KNPI dan tugas kita bersama adalah memutus rantai money politik ini. Nah, kalau itu tercapai, demokrasi insya Allah berjalan dengan baik dan muncullah kepala-kepala daerah atau pemimpin-pemimpin politik di masa yang akan datang yang bagus, yang benar-benar memperjuangkan kita, bukan hanya berdasarkan apa yang mereka dapatkan, tapi memang berdasarkan apa yang harus kita dapatkan dengan kebijakan-kebijakan mereka. Mungkin itu saja. Begini Bung, pada hari lahirnya Sumpah Pemuda ini yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, tentunya harapan Bung untuk Bawaslu ini seperti apa Bung? Yang telah dilaksanakan pada proses pemilu dan pemilihan kepala daerah kemarin untuk kedepannya pada saat pemilu serentak tahun 2024. Kalau saya lihat dari beberapa kawan-kawan, baik secara tim administrasinya di Bawaslu ini sudah pemuda banyak yang muda-muda. Banyak pemuda mulai stafnya Bung banyak muda gitu. Baru masuk ke kantor Bawaslu disambut dengan staf yang muda-muda. Nah, dan komisioner yang muda-muda. Itu sudah merasa ada peran pemuda, istilahnya keterwakilan pemuda di lembaga sekelas Bawaslu sudah ada yang muda-muda. Kalau di tempat-tempat lain kan yang udah beruban, yang tidak bisa lagi dipanggil muda, tidak bisa lagi dipanggil uni atau tidak bisa lagi dipanggil bro dan bung gitu kan. Masih bapak, kadang-kadang panggil om gitu kan. Nah, biasanya faktor umur dan faktor istilahnya dianggap masih status kepemudaan itu lebih cenderung kreatif dalam menjalankan fungsi Bawaslu. Sesudah itu memang Bawaslu hari ini adalah harapan KNPI, karena beberapa kegiatan-kegiatan KNPI di Kota Payakumbuh sinkronisasi ke Bawaslu. Nah, dan Bawaslu apapun kegiatan dan tahapannya selalu mengajak pemuda, terkhususnya KNPI dalam proses tahapan-tahapan itu. Pada akhirnya apa? Itu memberikan semacam pendidikan kepemiluan. Pendidikan pengawasan kepada kawan-kawan muda, dan itu tingkatkan dan perlu semacam sinkronisasi kepada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kepemudaan. Karena kalau organisasi-organisasi yang dalam tanda kutip sudah menua dalam sisi umur, itu sebentar lagi kaum-kaum tua itu akan berangsur-angsur mundur. Akan fokus persoalan akhiratnya saja, dan persoalan dunia ini akan diurus oleh pemuda hari ini. Nah, itu yang pesan atau istilahnya kesan positif terhadap Bawaslu Kota Payakumbuh. Oke Bung, terima kasih Bung. Ya baiklah sahabat Bawaslu dimanapun saja berada, untuk hari ini kita cukupkan sekian bersama narasumber kita yang sangat istimewa dari tokoh pemuda Kota Payakumbuh bersama Bung Ahmad Ghani, sarjana ekonomi. Sampai jumpa di lain waktu, dan ikuti terus video kita di channel Bawaslu Kota Payakumbuh, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Demikianlah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bawaslu. Salam Bawaslu.